Selamat sore, kita akan mulai kuliah perdana kita di dasar rangkaian elektronika. Ada beberapa hal yang ingin kita pelajari, yaitu chapter 1 sampai chapter 8. Untuk yang sebelum UTS itu ada di chapter yang warna hitam 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. Dan untuk yang setelah UTS kita akan belajar chapter 5 dan chapter 8. Agak timpang, tetapi memang untuk AC analisis itu membutuhkan waktu yang cukup lama, cukup panjang untuk menjelaskan dan mendiskusikannya, sehingga memang kita pisah di setelah UTS. Oke, sebenarnya apa pentingnya dasar rangkaian elektronika? Jadi kita bermula dari permulaan modern elektronik era, yaitu kapan ditemukannya bipolar junction transistor di tahun 1947 oleh Bell di laboratoriumnya. Kemudian germanium bipolar transistor, dia juga menyumbang 50 tahun kemudian dia menyumbang 4 triliun dollars of GDP di dunia, karena dia berarti memang device ini sangat berperan terhadap kemajuan industri. Kemudian inilah milestone-nya, tahun 47 ditemukan BJT, kemudian 58 ditemukan IC. Apa itu IC? Rangkaian terintegrasi. Kalau misalnya Anda pernah membuka misal smartphone Anda buka, di dalamnya ada banyak IC, atau radio, atau televisi, dan seterusnya, PC. Itu juga dalamnya banyak IC. Kemudian 68 pertama kali komersialisasi IC op-amp, kemudian 78 pertama kali memori 1 kilobit, kemudian 84 megabit memory chip intro dikenalkan, dan sampai sekarang kita udah mengenal era industrialisasi, era IC design di tahun 2020 seperti sekarang. Ini evolusi dari device elektronika, mulai dari vacuum tube, kemudian discrete transistor, kita mulai SiC small scale integrated, MSc medium scale integrated, kemudian kita VLSI di awal 2000-an, very large scale integrated, untuk membuat atau mengkombinasikan komponen-komponen elektronika menjadi satu kesatuan device. Nah, discrete transistor ini merupakan komponen penyusun PCB. Ya, kalau misalnya kita main PCB atau mendesain rangkaian dengan PCB, maka isinya adalah discrete transistor. Meskipun ada beberapa yang memang udah bentuknya IC, misalnya seperti IC 555, timer, IC 7805, regulator, 7806, dan seterusnya. Oke, kemudian IC itu ditemukan pertama kali tahun 1958, jadi menggantikan komponen-komponen elektronika discrete. Kemudian produksinya setiap tahun dia hampir 2 kali lipat untuk 20 tahun. Nah, setiap tahun semua transistor itu dikombinasikan dalam satu single chip sampai tahun 2003, kira-kira ada 10⁻⁹ transistor yang diproduksi. Sehingga atau setiap 50 transistor untuk setiap semut ya di dunia. Jadi memang sangat banyak. Oke, kemudian ada beberapa hukum yang terkenal sampai beberapa tahun lalu masih dipakai, seperti misalnya hukum Moore, yaitu jumlah transistor dalam satu chip 1 mm x 1 mm, dia selalu 2 kali setiap tahun. Jadi misalnya tahun ini kita punya 10⁹ transistor dalam satu chip, maka di akhir tahun mungkin kita punya 2 kali 10⁹ transistor dalam satu chip 1 mm square yang sama. Akan tetapi hukum Moore semakin kesini semakin tidak berlaku, karena sudah terjadi saturasi dalam peletakan transistor atau peletakan komponen elektronika dalam satu chip, sehingga memang hukum Moore sudah tidak lagi 1 tahun 2 kali, bahkan 1 tahun 1,5 kali. Sekarang mungkin setiap tahun baru kita bisa membuat jadi 2 tahun sekali baru bisa membuat 2 kali lipat jumlah transistor dalam satu chip. Oke. Di awal-awal perkembangan transistor memang hukum Moore ini sangat penting, karena kita bisa memprediksi kira-kira di akhir tahun atau tahun berapa kita bisa mendapatkan jumlah transistor dalam satu chip yang sama. Oke, ini kira-kira hukum
more-nya, ini kilobit capacity-nya chip. Capacity chip ini mulai tahun 1980 sampai 2010. Ini adalah ukuran chip ya, ukuran panjang gate-nya 0,07 mikrometer, 0,1 mikrometer, 0,13 mikrometer, dan ini adalah jumlah atau jumlah kilobit capacity per chipnya. Oke, ini transistor per IC. Jadi yang kita lihat dengan menggunakan hukum Moore awalnya 2 kali dalam 12 tahun seperti ini, kemudian berubah menjadi 2 kali dalam 1,5 tahun sampai 2010 masih berlaku. Semakin kesini semakin saturasi sehingga kita tidak bisa lagi memprediksi atau susah sekali memprediksi tahun depan kira-kira dalam satu ukuran chip yang sama kita bisa mendapatkan berapa jumlah transistor. Jadi bayangannya misalnya ini satu chip ya, dalam sini ada sekian banyak jumlah transistor. Maka tahun depan kalau zaman dulu bisa 2 kali lipat di chip di ukuran yang sama kita bisa mendapatkan jumlah transistor 2 kali lipat karena perkembangan teknologi untuk mendesain IC dalam suatu chip. Ini inovasi Intel CPU sampai tahun berapa ini 2000, nggak ada tahunnya ya. Pada intinya adalah dari perkembangan CPU itu tidak terlepas dari perkembangan teknologi transistor. Karena CPU itu dibuat, dasar penyusunnya adalah transistor. Nah, transistor itu diukur berdasarkan panjang device-nya atau panjang kaki base-nya terutama. Kalau di FET kita ukur panjang kaki gate-nya. Nah, misalnya ada ukuran 180 nanometer, ini artinya berarti panjang gate-nya, jadi kaki transistor itu ada 3 ya kalau di FET. Gate, drain sama source. Jadi panjang gate-nya maksimal adalah 180 nanometer. Semakin berganti tahun maka kita bisa menurunkan panjang gate-nya atau membuat dimensi transistor menjadi kecil. Jadi 130 nanometer, 90 nanometer, 65 nanometer, 45 nanometer, dan seterusnya. Bahkan sekarang udah bisa sampai 7 nanometer. Jadi ini merupakan perkembangan yang signifikan sehingga kita bisa mendapatkan, kalau Anda lihat CPU zaman sekarang, laptop zaman sekarang, kita bisa membuat dia sangat slim. Meskipun dengan performance yang jauh lebih handal dibandingkan dengan PC atau laptop tahun lalu. Itu karena apa? Karena perkembangan transistor yang dia semakin kecil dimensinya, semakin pendek panjang gate-nya, sehingga kita bisa mereduksi ukuran dari CPU. Kemudian ini device feature size-nya dari tahun 1960 sampai 2020, ini dynamic memory feature size-nya. Jadi semakin ke sini, semakin mendekati ini, semakin kecil dynamic memory feature size-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan densitas maksimum untuk satu chip terhadap jumlah transistor. Ini densitasnya 2020, 1960, 10 pangkat 1 bits per chip, sampai 2020 lebih dari 10 pangkat 12 bits per chip. Ini number of transistor terhadap time-nya dari dalam satu chip yang sama. Tahun 2020 kita bisa mendapatkan jumlah transistor lebih dari 10 pangkat 10 dibandingkan dengan awal perkembangannya di 1970 itu 10 pangkat 3. Nah, bagaimana caranya seorang engineer di bidang IC design terutama bisa mendesain sebuah transistor? Maka biasanya kita lihat kita bisa membuat berbagai macam model atau pendekatan untuk mendesain suatu rangkaian IC. Secara umum IC itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah analog, yang kedua adalah digital, dan yang ketiga adalah RF biasanya. Nah, analog itu untuk frekuensi yang di bawah 1 GHz. Jadi sub 1 GHz dia pakai analog. Digital itu berarti kita nggak ada frekuensinya, jadi 0101 ya. Kalau RF itu di atas 1 GHz, maka kita dianggap RF. Nah, analog sama RF itu desain IC-nya mirip. Akan tetapi untuk analog biasanya zaman sekarang udah sangat sulit membuat IC analog dengan pendekatan RF karena jumlah transistor sudah sangat banyak. Jadi biasanya analog sama digital ini digunakan
metode yang sama untuk mendesain IC. Kalau RF mirip seperti desain PCB, jadi kita memasang layout sendiri, kemudian membuat simulasi di software sendiri, menyusun penempatan atau komponen-komponennya sendiri kalau di RF. Kalau analog sama digital, biasanya dia coding programmable base, jadi kita program bisa pakai Verilog atau VHDL, kemudian kita bikin misalnya seperti ini, kita define ya seperti kita coding, kemudian nanti misalnya platform kita menggunakan Cadence misalnya atau Synopsys, kita bisa transfer hasil codingan kita menjadi device. Tergantung peruntukannya, misalnya kita ingin desain IC filter misalnya atau IC op-amp, maka dengan codingan yang kita buat, maka si platform yang kita gunakan bisa mengoptimasi kira-kira berapa jumlah transistor yang dibutuhkan untuk mendesain sirkuit seperti yang kita tulis di program kita atau di codingan kita. Kemudian setelah kita bisa mentransfer dari codingan menjadi bentuk skematik, maka langkah berikutnya adalah kita mendesain layout. Nah, untuk RF layout biasanya kita desain sendiri. Jadi kita tempatkan, kita placement masing-masing komponen. Sementara untuk digital analog biasanya memang udah ada, kita bisa melakukan optimasi, tapi optimasinya tidak per circuit, per komponen, tapi memang udah satu keseluruhan atau whole. Misalnya kita ingin meningkatkan slow rate-nya atau menurunkan delay-nya, maka ada step-step yang harus kita ikuti di platform yang kita pakai. Kemudian dia akan mengadjust ukurannya, transistornya, letaknya, dan seterusnya. Sehingga kita langkah berikutnya adalah kita mendapatkan layout. Setelah kita mendapatkan layout berdasarkan hasil yang kita harapkan atau sesuai yang kita inginkan, maka kita produksi, kita fabrikasi menjadi sebuah transistor dalam bentuk die. Kemudian kita cut, kemudian kita bentuk dalam kita packaging dalam sebuah chip, kemudian kita ukur, kita integrasikan dengan chip yang lain, kita jadikan sebuah sistem. Nah, sistem ini kalau kita lihat, kita pelajari, maka sistem ini sebenarnya bermula dari satu transistor, bermula dari satu device, komponen elektronika yang sangat kecil. Oleh karena itu sangat penting bagi Anda mahasiswa Telkom yang Anda ingin tertarik, misalnya ingin mendalami bidang embedded system terutama, Anda belajar dasar rangkaian elektronika ini dengan baik. Karena dasar-dasar transistor itu akan sangat dipakai, sangat erat kaitannya dengan embedded system yang akan Anda pelajari nanti. Nah, IC design terutama untuk digital sama analog di bawah 1 GHz mostly adalah coding, jadi sangat cocok dengan Telkom. Jadi kita bisa pakai Verilog atau pakai VHDL. Atau misalnya kita bisa pakai C, tergantung platform yang kita pakai. Atau bisa juga menggunakan HDL. Tapi memang sudah tidak umum ya kita pakai HDL. Biasanya kita pakai Verilog atau VHDL. Nah, tetapi tidak semua hal itu bisa didekati secara digital. Karena kita juga perlu analog, misalnya seperti transfer atau komunikasi data kita, misalnya komunikasi suara kita dengan menggunakan handphone. Ketika kita mentransfer suara kita, memodulasi, kemudian menghubungkan dengan antenanya mengirimkan informasi, itu semuanya dalam bentuk analog. Oleh karena itu, kita perlu mengubah, karena untuk mereduksi size dalam suatu device, itu sangat mungkin dilakukan dengan menggunakan platform digital. Oleh karena itu kita perlu mengubah atau perlu untuk mentransfer dari analog ke digital. Jadi analog digital analog itu sangat penting dalam dunia kita saat ini. Misalnya analog sistem seperti ini, amplitude modulated sinyal, misalnya sinyal yang dimodulasi secara amplitude dengan menggunakan amplitudo. Ini misalnya sinyal suara seperti ini, kemudian kita perlu convert dia menjadi digital. Nah, biasanya waveform analog itu dia adalah per satuan waktu ya. Ini sinyal dalam microvolt, kemudian di sini satuan waktu. Kita perlu ubah dia menjadi bentuk digital. Nah, misalnya seperti ini, kita punya amplitudo sinyalnya adalah 25 mikrosecond, kemudian periodnya adalah 1 mikrosecond. Maka jadi ini kan sebenarnya sinyal ya, Anda perlu belajar Telkom ya, telekomunikasi, nggak belajar telekomunikasi. Jadi ini sinyal, sebenarnya ini sinyal,
Nah, ini sinyal yang kita kirim yang warna merah. Kemudian ini adalah carrier-nya. Carrier itu adalah pembawanya. Jadi misalnya Anda kenal misalnya 5G. 5G itu misalnya frekuensinya 30 GHz misalnya. 5G. Nah, sebenarnya apa itu 30 GHz? 30 GHz itu adalah carrier-nya. Jadi frekuensi yang digunakan untuk membawa informasi. Nah, informasinya itu apa? Informasi misalnya suara. Suara manusia itu kan tidak sampai 30 GHz. Suara manusia berapa? 20 Hz sampai 20 kHz ya, suara manusia. Ya, sekitar itu 20 Hz sampai 20 kHz. Maka kita perlu mentransfer atau menumpangkan suara manusia ini ke sinyal carrier-nya. Dalam hal ini misalnya 5G 30 GHz. Kita perlu menumpangkan 20 Hz atau sampai 20 kHz ini ke 30 GHz. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan modulasi. Nah, ketika kita udah selesai modulasi, maka muncul sinyal seperti ini, sinyal informasinya yang warna merah, sinyal carrier-nya yang warna biru. Nah, ini baru kita bisa transfer lewat udara, misalnya dengan menggunakan handphone kita. Oke. Nah, ini sinyal ini kita bisa representasikan dalam bentuk digital dengan menggunakan ADC, jadi menggunakan analog to digital conversion untuk mengubah dari analog ke digital. Oke, maka misalnya kita punya sinyal seperti ini, sinyal analog seperti ini, maka secara digital kita bisa dekati kira-kira seperti ini levelnya, 1 sama 0. Ini 1 ya, bagian sini, ini bagian 0, ini bagian 1. Oke, atau secara lebih, kalau misalnya kita ambil supaya sinyal yang kita dapatkan lebih presisi, maka kita perlu mengecilkan waktu cuplik kita. Jadi waktu cupliknya ini kan T misalnya ya. Jadi waktu cupliknya misalnya kita delta T kita kecilkan, sehingga kita bisa merepresentasikan sinyal di analog secara lebih spesifik seperti. Kalau yang tadi kan agak rough ya. Saya seperti ini 0, ini 1 gitu ya. Kalau yang ini kita bisa lebih dengan menggunakan digitization delta T yang lebih kecil, kita bisa merepresentasikan sinyal analog ini menjadi sinyal digital yang lebih presisi. Oke, nah selain ADC ada juga digital to analog conversion, artinya kita mengkonversi dari sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, misalnya seperti ini DAC, ini sinyal digitalnya seperti ini, maka kita representasikan, kita ubah menjadi sinyal analog atau seterusnya. Kalau ADC dari sinyal analog ke sistem digital. Ini analog to digital conversion, ini adalah chip dari ADC, kira-kira bentuknya seperti ini. Kita tidak akan belajar ADC di kuliah ini. Maka kira-kira ada komparator, ada DAC, ada encoder, ada clock divider, ada demultiplexer, ada output, ada buffer, ada clock driver, dan seterusnya. Oke, ini ADC. Kemudian terkait dengan kuliah RE kita, dasar ringan elektronika kita, maka ada beberapa hal yang perlu saya kenalkan di awal, yaitu beberapa rangkaian beberapa komponen pasif yang mungkin akan sering kita pakai. Jadi ini Kirchhoff law ya. Oke, sebelum ke rangkaian pasif, ada beberapa hal di fisika yang mungkin Anda perlu refresh lagi. Salah satunya adalah tentang Kirchhoff law. Jadi misalnya yang pertama adalah kita perlu lihat sumber tegangan. Misalnya ini ada A sama B, ini sumber tegangan positif negatif. Oke, maka arah arusnya dari positif ke negatif ya. Ini arah arusnya. Kemudian jadi suatu sistem biasanya dia mempunyai bagian DC sama bagian AC. Biasanya kita representasikan misalnya VT, ini adalah total dari total tegangan dalam suatu sistem, maka dia mempunyai komponen DC sama komponen AC. Demikian juga arus total, ini arus DC, ini arus AC. Oke, ini ada beberapa tipe sumber tegangan. Voltage control current source, ini VCCS, VCVS, voltage control voltage source. Kemudian CCCS, current control current source, CCVS, current control voltage source. Jadi ada beberapa hal yang mungkin Anda akan sering
kenal. Pada intinya ini adalah bagaimana caranya kita membangun atau menyuplai sumber tegangan untuk suatu rangkaian elektronika bisa menggunakan 4 karakteristik ini. Kemudian hukum Kirchhoff, hukum Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar ya. Jadi misalnya seperti ini, maka ini di I2, ini yang masuk ya, di I2, I3 sama I6 masuk sehingga sama dengan I4, atau I4 min I3 min I6 ya, sama dengan 0. Kemudian untuk yang kedua sama, untuk node kedua, min I1 plus I2 plus I3 sama dengan 0, dan seterusnya. Intinya hukum Kirchhoff di bagian arus itu mengatakan arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Kemudian untuk sumber tegangan, jumlah tegangan dalam satu loop tertutup sama dengan 0. Misalnya kita punya loop tertutup ini 2, 3, 4. Ini 2, 3, 4. Maka jumlah total sumber tegangan di sini V4 ditambah V5 dikurangi V6. V4 itu positif ya. V4 plus V5 ketemu negatif min V6 sama dengan 0. Ini ada di pelajaran fisika ya. Oke, di sini juga sama, di loop 2 juga sama, di loop tertutup pokoknya jumlah total tegangannya sama dengan 0. Oke. Nah, beberapa elemen sirkuit yang penting adalah resistor, independent source, kapasitor, dan induktor. Oke, resistor pada intinya dia adalah hanya tahanan atau hambatan ya. Besarnya R itu adalah resistance, G itu disebut conductance. Conductance sampai 1 per R. Jadi G sama dengan 1 per R atau 1 per Z jika kita menggunakan impedansi. Kita di situ ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, maka kita pakai impedansi. Oke, untuk linear time invariant resistor, maka R dan G adalah konstan. Ini slope-nya seperti ini. V itu sama dengan R kali I, atau R sama dengan V dibagi I ya, Anda ingat-ingat. Kemudian independent source adalah sumber tegangan yang bisa digunakan dalam satu rangkaian. Misalnya kita punya tegangan, ini sumber tegangan, ini sumber arus. Oke, kemudian kapasitor adalah komponen elektronika yang bisa untuk menyimpan muatan. Ya, menyimpan muatan dalam bentuk apa? Dalam bentuk medan dan magnet atau medan ya dalam bentuk sumber dalam bentuk, kan ada dua ya. Kalau medan magnet itu induktor, satunya medan listrik ya. Kapasitor itu menyimpan muatan dalam bentuk medan listrik. Jadi I sama dengan dq per dt, di mana dq adalah jumlah muatan total dalam satu waktu. Kemudian Q adalah C kali VT. C adalah kapasitas kapasitor, V adalah tegangannya. Jadi kapasitor adalah digunakan untuk menyimpan muatan dalam dalam medan listrik. Oke, kemudian ini juga kita belajar di fisika ya. Misalnya kapasitansi sama dengan epsilon E kali A per D, atau dia akan sebanding dengan luas permukaannya berbanding terbalik dengan D. Kemudian kita bisa insert satu material K, relative permittivity, sehingga kita bisa meningkatkan atau menurunkan nilai kapasitansi. Kemudian yang berikutnya adalah induktor. Induktor digunakan untuk menyimpan muatan dalam bentuk medan magnet, kebalikan dari kapasitor. Nah, besarnya V sama dengan D flux per dt, flux sama dengan L kali IT, maka V sama dengan L dI per dt. Kita akan mungkin akan kita pakai induktor di beberapa kesempatan di transistor nanti. Maka apa efek dari LLC dalam sebuah rangkaian yang nyata? Maka biasanya dia akan ada thermalnya. Jadi karena R tadi resistansi ya. Jadi kalau ada arus yang masuk, maka ada daya yang hilang di situ. Maka biasanya itu ada panas yang muncul. Kemudian yang kedua adalah time delay. Oke. Ini oke lah, ini saya lewati ya. Ini beberapa hal di pelajaran fisika saya lewati. Kemudian Norton sama Thevenin juga. Norton Thevenin, oke, nanti kita akan menyusul di pertemuan berikutnya. Untuk kalau misalnya kita langsung masukkan ke persamaan untuk menyelesaikan suatu persoalan di bidang atau di device tertentu, maka kita menggunakan Thevenin sama Norton. Saya akan
tampilkan atau refresh lagi Thevenin sama Norton di pelajaran berikutnya. Oke, mungkin ini juga nanti ya kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, mungkin sampai ini introduction kuliah kita. Intinya adalah dasar rangkaian elektronika akan belajar komponen-komponen elektronika yang digunakan dalam suatu sistem elektronika. Maka ini menjadi sesuatu yang penting dan menarik bagi Anda, khususnya yang memang tertarik di bidang embedded system. Meskipun tidak menutup kemungkinan bagi yang tertarik di multimedia atau jaringan, ketika nanti Anda perlu suatu device atau sistem tertentu, Anda juga perlu kenal apa itu device Anda, apa itu penyusun device Anda. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.